مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد. Alhamdulillah, pada kesempatan hari ini, hari Senin 18-16 November 2020, bertepatan dengan 3 Rabiul Tsani atau Rabiul Akhir 1442 Hijriah. Kita lanjutkan kajian soal jawab manhajiyah di Ma'had Muqbil Al-Wadi'i, yang mana pembahasan kita pada kesempatan hari ini kita menjawab pertanyaan dari saudara kita. Kita bacakan, Assalamualaikum Ustadz Said, semoga Allah mudahkan pembangunan masjidnya, amin. Mohon jelaskan Ustadz, siapa itu Hasan Al-Banna dan kaidahnya yang terkenal. Wa nata'awanu fima tafaqna alaih wa ya'dhiru ba'duna ba'dan fima ikhtalafna fih. Jazakallahu khair wa barakallahu fik. Wa anta kadalik barakallahu fik. Ketahuilah ya ibadallah bahwa Hasan Al-Banna dia adalah pendiri dari hizb ataupun partai Al-Ikhwanul Muslimin, yang mana Al-Hasan Al-Banna membuat partai Al-Ikhwanul Muslimin di Mesir mulai dari 1928 dan berakhir hayatnya 1949, di mana dia berdakwah di atas bendera dakwah Al-Ikhwanul Muslimin. Maka siapa Al-Hasan Al-Banna? Sesuai dari pertanyaan ini, dari sini kita akan mengetahui kelak apa itu hizb ataupun kelompok Al-Ikhwanul Muslimin dan bagaimana arah dari dakwahnya. Di sini kita akan menjelaskan siapa Al-Hasan Al-Banna yang Laban Al-Hasan dan siapa yang berada di antaranya dan apa yang dia inginkan dengan membentuk hizb ataupun kelompok Al-Ikhwanul Muslimin, dan apa tujuan dakwahnya. Apakah dakwah ilallah? Maka kita akan menjawab ini semua bahan-bahannya bukan dari khobar tetangga dari Hasan Al-Banna, bukan. Ataupun khobar-khobar dari kumpulan bualan hoaks dari ngerumpiknya ibu-ibu arisan, bukan. Tetapi khobar yang kita ambil dari ucapan dan tulisan Al-Hasan Al-Banna itu sendiri. Maka telah dikatakan oleh Hasan Al-Banna tentang akidah dirinya. Maka apa manhaj dan akidah dari Hasan Al-Banna? Maka dia seorang sufi. Dan dijawab dari tulisan di dalam kitabnya Mudhakarat Ad-Da'wah wa Da'iyah halaman 18. Kapan Hasan Al-Banna membaiat menjadi seorang sufi? Uqba salatil asr min yaumi arbi'a Ramadan sanah 1341 al-hijriyah in lam tukhni dzakirah faqad kana yaumul ahad haitsu talaqaitu al-hasafiyah asyadiliyah anhu. Maka disebutkan bahwa mulailah dia membaiat di 4 Ramadan di tahun 1341 Hijriah, yang mana pada hari itu hari Ahad, mulailah dia membaiat dari
kelompok As-Sufiyah, Al-Hasofiyah, Asyadiliyah. Maka inilah manhaj dan akidah dari tasawufnya, jalan yang diambil oleh Hasan al-Banna. Maka oleh sebab itu, dia membuat firqah ataupun hizb ataupun kelompok partai Ikhwanul Muslimun. Apa landasan dasarnya? Apakah sunnah? Dia berdakwah di atas jalan yang hak, fisabilillah, berdakwah untuk Allah, atau berdakwah untuk mencari dunia? Kita bisa melihat dari ucapan dan tulisan beliau. Maka beliau menulis di dalam kitabnya Majmu' Rasail Hasan al-Banna, di halaman 110 disebutkan, nahnu da'watu salafiyah, wa tariqah sunniyah, wa haqiqah sufiyah, wa hay'ah siyasiyah. Bahwa kami, Ikhwanul Muslimun, adalah dakwah salaf. Dan jalan yang kita tempuh, jalan yang mengikuti sunnah. Dan hakikat dari dakwah kita, sufiyah, wahai'ah siyasiyah, dan tubuh kita berjalan di atas politik. Maka di sini bagaimana Hasan al-Banna mengumpulkan manhaj as-sunnah as-salafiyah dengan hakikah as-sufiyah. Dan dari sini kita mengetahui bahwa tujuan pembentukan dari Partai Ikhwanul Muslimin adalah bukan partai dini, bukan partai agama. Yang tujuannya adalah berdakwah di jalan Allah dan berjihad di jalan Allah, bukan. Dia sendiri mengatakan bahwa hay'ah siyasiyah, bahwa badan dan tubuh kami tujuannya adalah untuk berpolitik. Maknanya membuat daulah Islamiyah. Maka oleh sebab itu, Hasan al-Banna tidak mementingkan dari kaum muslimin, dari akidah dan manhaj mereka yang menjadi anggota Ikhwanul Muslimin. Tidak penting. Yang penting mereka bersatu untuk tujuan politik, membentuk negara Islam, Al-Ikhwah atau Al-Ikhwanul Muslimin, baik di Mesir dan yang lainnya. Maka oleh sebab itu, dia mengatakan seperti dinukil oleh muridnya Umar At-Tilmisani atau pengikutnya di kitab Dzikrayat la Mudzakarot di halaman 249 dikatakan qala Hasan al-Banna, i'lamu anna sunnah wa syiah muslimun tajma'uhum kalimah la ilaha illallah Muhammadun Rasulullah wa hada aslul aqidah wa sunnah wa syiah fihi sawa wa alan niqa au naqa amal khilaf bainahuma fahuwa fi umur minal mumkin at-taqrib bainahuma fiha. Maka berkata Hasan al-Banna, ketahuilah bahwa sungguhnya antara sunnah dengan syiah, keduanya mereka itu semuanya kaum muslimin yang mana diikat erat oleh syahadat asyhadu alla ilaha illallah wa anna muhammadan rasulullah. Maka usul akidah kedua mereka syiah dan sunnah sama dalam satu sumsum tulang punggung yang sama. Adapun khilaf di antara mereka berdua mungkin didekatkan dikarenakan disatukan dengan kalimat tauhid tadi. Maka subhanallah, ini adalah perkara yang sangat parah dari pemikiran Hasan al-Banna. Maka bagaimana kelompok Syiah yang melaknat Abu Bakar wa Umar dan mengkafirkan para sahabat selain dari Ahlul Bait dan mencela, menyebutkan Aisyah sebagai pezina, ia dan Billah Ummahat al-Mu'minin, dan bahkan mencela Nabi sendiri bahwa Nabi salah memberikan khilafah kepada selain Ali misalnya.
dan dibiarkan dalam keadaan seperti itu, dan mencela para sahabat dan melaknat para sahabat yang mengatakan telah merampok ataupun mengkudeta yang tadinya kata mereka khilafah itu untuk Ali, direbut oleh Abu Bakar, kemudian Umar, kemudian Utsman, baru setelah itu diberikan kepada Ali. Dan bahkan mereka mengatakan Al-Quran itu tidak sempurna. Dan bahkan mereka mentahrif Al-Quran, mengartikan Al-Quran sesuai dengan hawa nafsu mereka. Dan juga mereka memberikan sifat-sifat ar-rububiyah untuk imam-imam mereka yang 12, bahwa imam-imam mereka yang 12 tidaklah mati, tetapi mereka terus berputar-putar arwahnya, memberikan kebaikan kepada kelompok Syiah, memberikan rizki kepada kelompok Syiah. Maka bagaimana mereka, orang-orang semacam ini dikatakan as-sunnah dengan Syiah adalah perkara yang satu tubuh, sama. Adapun permasalahan khilafiyah itu bisa diadakan takrib, pendekatan kepada kedua dari kelompok tersebut. Maka Hasan al-Banna pendapatnya seperti itu, dan itulah yang diinginkan dari Ikhwanul Muslimin, menjadikan partai yang berkumpul padanya dari al-balawi, dari bala-bala, dari kelompok-kelompok yang sesat. Bahkan Hasan al-Banna sendiri seorang sufi dari Thariqah Al-Hasofiyah Asyadiliyah, yang mana dia dari semenjak kecil mengambil dari Thariqah ini, seperti tadi disebutkan di dalam Mudakarat Ad-Da'wah Wad-Da'iyah. Maka permasalahan tentang partainya Ikhwanul Muslimin, maka apakah Ikhwanul Muslimin cukup hanya partai yang ada di Mesir dan mengurusi politik yang ada di Mesir saja dengan menyelisihi dari amir-amir mereka yang ada di zamannya dan sampai seterusnya sampai akhir zaman misalnya? Maka telah dijawab oleh Hasan al-Banna sendiri bahwa tujuan Ikhwanul Muslimun bukan itu, tetapi membuat seperti daulah Islamiyah, bukan hanya di Mesir saja, tetapi di seluruh dunia tunduk di bawah bendera Al-Ikhwanul Muslimin. Dan ini seperti di dalam Majmu' Rasail Hasan al-Banna, dari kumpulan tulisan Hasan al-Banna di halaman 322, di mana dia mengatakan, nuridu ba'da dzalik an nadumma ilaina kullu juz'in min watanina al-islami. Maka setelah berdiri kelompok politik dari Ikhwanul Muslimun, kami menginginkan seluruh negeri-negeri Islam bergabung dengan kami. La na'tarifu bihadihi at-taqsimat as-siyasiyah. Kami tidak menginginkan dan mengakui dari pembagian politik sekarang. Ada negeri Islam Saudi, ada negeri Islam Yaman, ada negeri Islam Libya, dan seterusnya. Tidak. Famisr, wa Suriah, wal Iraq, wal Hijaz, wal Yaman, wa Tarablis, wa Tunis, wal Jazair, wa Marrakesh, wa kullu shibril ard fihi muslim yaqulun la ilaha illallah, kullu dhalika watanunal kabir alladhi nas'a li tahririhi wa inqadhihi wa khalasihi wa dham ajzaihi ba'duha ila ba'd. Maka tidak ada lagi peta geografis dari politik yang ada sekarang, maka Mesir dan Suriah dan Irak dan Hijaz yang sekarang Saudi dan negara-negara Teluk, dan Yaman dan Tarablis dan Tunis dan Aljazair dan Marrakesh, maka semuanya yang hanya negeri itu satu jengkal tapi ada padanya kaum muslimin dan
mengucapkan la ilaha illallah maknanya negeri-negeri kecil yang merupakan negeri kaum muslimin ataupun negeri-negeri yang kebanyakan dari kaum muslimin seperti sekarang Indonesia dan juga Malaysia, maka semua itu akan bersatu dan bergabung dengan kita semua. Maka ini yang diinginkan dengan kelompok Ikhwanil Muslimin secara hakikat dari pendirinya. Maka dari sini ya ibadallah, janganlah tertipu dengan kelompok dakwah Ikhwanul Muslimin. Jangan tertipu bahwa tujuan mereka dakwahnya untuk dunia, untuk mengejar partai, untuk menjadi tokoh-tokoh politik dan duduk di parlemen dan menjadi anggota DPR ataupun MPR. Itu tujuan mereka. Bukan tujuan mereka untuk berdakwah fisabilillah. Maka setelah kita memahami ini semua, bahwa dakwah Ikhwanul Muslimin adalah dakwah yang bukan tendensinya tendensi dakwah fillah. Maka dakwah yang ada pada mereka tendensinya adalah politik. Maka ini dari ucapan Al-Hasan Al-Banna itu sendiri, dan ini menjawab pertanyaan dari siapa itu Hasan Al-Banna. Kemudian kita masuk kepada kaidahnya.